Percaya nggak sih kue sebanyak ini hanya dari satu adonan, tanpa mixer, tanpa oven? Langsung aja yuk ke resepnya. Karena sudah terlanjur beli tepung protein sedang, jadi tepungnya mau aku sangrai dulu biar hasilnya tetap nge-pure. Sangrai dengan 2 lembar daun pandan sampai daun pandannya layu. Dan di sebuah wadah yang besar, aku tambahkan 400 gram atau 2 bungkus margarin, 300 gram butter, dan 350 gram gula halus. Ini di whisk aja sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, aku tambahin 4 butir kuning telur, aduk sebentar, dan aku tambahkan 100 gram susu bubuk yang aku saring dulu, dan juga aku tambahkan 100 gram tepung maizena. Nah, kalau semua bahan tadi udah masuk, tinggal diaduk lagi sampai tercampur rata, dan secara bertahap masukkan tepung terigu, terus lanjut diuleni dengan tangan sampai kalis, sampai jadi seperti ini. Kalau sudah, ini adonannya siap dibagi dan dicetak. Yang pertama, aku mau buat nastar. Ini aku pakai sendok takar ukuran 7,5 gram atau bisa juga ditimbang. Jika sudah selesai semua, ini mau lanjut aku isi selai nanas yang sebelumnya udah aku bikin. Untuk resep selai nanas udah aku posting di video sebelumnya. Di sini nastarnya mau aku bentuk bulat aja dan lakukan semua sampai adonannya selesai. Jika sudah, tata nastarnya di alas kukusan nasi yang aku jadikan sebagai loyang, dan ini siap aku panggang di roaster grill. Jangan lupa ditutup. Setelah 35 menit ini udah dingin, baru lanjut aku kuas-kuasin sebanyak 2 kali. Gimana hasilnya, tetap glowing kan? Dan ini mau dipanggang lagi selama 20 menit sampai atasnya itu mateng. Jangan lupa tetap ditutup, dan setelah 20 menit ternyata nastarnya masih tetap glowing, tidak ada yang retak, dan setelah dingin siap dimasukkan ke dalam toples. Di adonan yang kedua aku tambahkan 10 gram coklat bubuk, terus aku uleni sampai tercampur rata, dan aku masukkan choco chip secukupnya. Untuk adonan yang kedua aku pakai sendok takar yang ukuran 5 gram. Kalau udah ditakar semua, ini mau aku cetak menggunakan garpu, dan aku tambahkan hiasan choco chip di atasnya. Lalu ini siap dipanggang. Untuk memanggang gunakan api yang paling kecil dan jangan lupa ditutup. Dan ini hasilnya setelah 30 menit pemanggangan. Hasilnya tetap cantik dan tidak gosong. Untuk adonan yang ketiga, di sini adonannya aku takar 7,5 gram. Lakukan sampai semua adonannya selesai. Untuk resep yang ketiga, aku memerlukan putih telur yang di awal video tadi aku ambil kuningnya saja. Lalu aku parut keju 1 blok, terus masukkan adonan ke putih telur dan balurin ke dalam keju. Untuk tengahnya ditekan sedikit tapi jangan sampai bolong, dan diisi dengan filling coklat. Filling coklatnya bisa pakai merek apa aja yang tersedia di toko kue. Hasilnya cantik kan? Lakukan semua sampai adonannya selesai. Jika sudah, ini siap dipanggang. Masih menggunakan api yang paling kecil dan harus ditutup. Setelah 30 menit hasilnya seperti ini, dan setelah dingin siap disimpan di toples. Adonan yang keempat aku mau buat kastengel. Di adonannya ada aku tambahin sisa keju parut dari adonan yang ketiga. Untuk mencetaknya aku pakai cetakan biar ukurannya sama rata. Kalau udah dicetak langsung dipindahkan ke dalam loyang, lalu baluri dengan kuning telur dan di atasnya diberikan keju. Gimana, dari adonan 1 kilo tepung terigu bisa jadi 4 macam kue lebaran. Meskipun tanpa mixer, tanpa oven, tapi rasanya tetap enak, dalamnya nge-pure, dan yang pasti tetap renyah. Ayo dicoba resepnya.